Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ilmu yang akan kita pelajari nanti bisa berkah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, kalian mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dengan diskusi, kalian dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Nah, untuk mengetahui tentang sistem rangka manusia, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bagaimana? Sudah menyaksikan dengan baik? Ya, tentunya kalian sudah punya gambaran ya tentang sistem rangka manusia. Kalian pernah kan bermain bola? Ya, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh kita aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Pertanyaannya, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Jadi mengapa kaki kita bisa bergerak? Iya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Nah, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Ini gambar tulang yang atau bagian rangka yang ada tulang-tulangnya di situ digambar, bisa kalian lihat. Selanjutnya, sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia dan hewan tingkat tinggi adalah tulang dan otot. Antara manusia dan hewan memang memiliki kesamaan ya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Fungsi rangka. Tulang-tulang menyusun rangka mempunyai struktur yang beragam sesuai dengan fungsinya. Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Nah, adapun fungsi rangka adalah yang pertama. Fungsi rangkanya adalah sebagai pondasi tubuh kita. Sebagai pondasi tubuh kita. Sebab rangka manusia bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh secara keseluruhan dan membuat organ ini bagian organ dalam ya, tetap berada di tempatnya. Sebagai contoh, tulang belakang, tulang pinggul dan tulang kaki akan bekerja sama untuk memungkinkan seseorang bisa berdiri sekaligus menahan berat tubuh. Lalu yang kedua yaitu sebagai pelindung organ dalam. Sebagian besar organ dalam dengan konsisten itu ada jaringan yang lunak, sehingga tulang yang ada di sekelilingnya berfungsi untuk melindungi agar organ yang lunak tersebut tidak mudah rusak. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk, dan tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Selain itu, organ reproduksi pun dilindungi oleh tulang selangka. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai tempat untuk melekatnya otot. Sistem rangka manusia bersama dengan sistem otot bekerja sama membentuk suatu sistem pergerakan yang dinamakan muskuloskeletal. Sistem inilah yang memungkinkan tubuh bergerak dengan leluasa. Otot-otot yang ada di tubuh, terutama yang digunakan untuk bergerak, seperti di kaki dan tangan, menempel di tulang paha, tulang kering, maupun tulang-tulang lainnya. Kedua organ ini akan bekerja sama untuk membuat anggota tubuh bergerak ke arah yang diinginkan. Lalu yang keempat
yaitu membantu pergerakan. Perbedaan bentuk tulang seperti serta kecocokannya dengan sendi-sendi yang ada di tubuh memungkinkan kita untuk bergerak secara bebas. Sebagai contoh, tulang kaki membentuk sendi dengan tulang lutut yang memungkinkan kita bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, sel darah ya, memproduksi sel darah ya. Memproduksi sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya diproduksi di sumsum ya, di sumsum tulang yang terdapat di bagian dalam dari banyak jenis tulang. Ini fungsi rangka yang kelima, memproduksi sel darah. Kemudian yang keenam yaitu memberikan bentuk tubuh. Rangka manusia yang memberikan outline atau bentuk tubuh. Bentuk ini tentunya akan terus berubah selama masih masa pertumbuhan, mengikuti perubahan yang ada. Selain memberikan tubuh karakter-karakter tertentu, misalnya seperti ukuran tangan dan kaki, bentuk tubuh juga stabil, juga penting untuk kesehatan tubuh. Sebagai contoh, tulang rusuk dan tulang belakang yang stabil memungkinkan paru-paru mengambil udara dengan maksimal saat proses pernapasan. Lalu yang ketujuh ini yang ketujuh yaitu tempat menyimpan mineral dan nutrisi. Fungsi rangka yang terakhir adalah sebagai tempat untuk menyimpan mineral dan nutrisi. Ini tentunya adalah nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, tulang di tubuh kita ternyata juga bisa menyimpan fosfor dan kalsium. Nah, selain itu, jaringan adiposa atau lemak yang dapat digunakan sebagai energi juga ditemukan sebagai sebagai bagian dari sumsum tulang. Nah, itulah fungsi rangka. Selanjutnya, tulang pada lengan dan kaki manusia. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri dari beberapa tulang. Nah, kalian bisa perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut di samping ya. Tulang pada lengan manusia, kalian lihat gambarnya. Di situ ada tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, kemudian tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Kemudian tulang pada kaki manusia, kalian bisa melihat gambarnya di bagian ini. Tulang paha, ada tulang kering, kemudian ada tulang tempurung, kemudian tulang lutut dan tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Ya, baik. Demikian untuk tugas pembelajaran. Yang pertama untuk dijawab yaitu sebutkan 2 jenis alat gerak. Yang kedua, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Yang ketiga, mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Yang keempat, sebutkan tulang lengan pada manusia. Yang kelima, sebutkan tulang kaki pada manusia. Yang keenam, apa
fungsi dari rangka. Jadi apa saja fungsi rangka? Silahkan dijawab pertanyaan ini di buku kalian, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.